Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya, Bu? Ya, Pak, alhamdulillah. Mohon maaf, serak ini bukan karena dompet kosong. Karena dompet kosong udah kebiasaan biasa aja, tapi karena flu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih terdengar. Saya bersyukur. Terima kasih Bang Dewan, Bang Rayando, para pengurus Depera, Ustaz Budi, asatidzah semuanya. Ini kesempatan yang luar biasa bagi saya, karena saya termasuk seperti Bapak Ibu semuanya. Kita ini sama nasibnya guru ngaji. Saya pernah 6 tahun guru ngaji, tidak pernah dapat subsidi. Kok malah curhat di sini? Ya, kebetulan memang bukan Tangsel ya, di Lamongan, Jawa Timur. Jadi ya gak ada yang salah lah, insya Allah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya mulai, karena tadi ada pesanan yel-yel, maka tolong dijawab ya. Jawabannya nanti baris pertama. Oh, ini pantun nih, pantun. Nah, sekarang musimnya pantun. Tadi Bang Nabi biasanya berpantun, belum. Alhamdulillah, jadi bagian puasa saya nih, gitu ya, puasa ya. Ini kalau guru ngaji puasa nggak puasa sama ya Bu ya. Kita kan biasa sama ya. Puasa nggak puasa sama gitu ya. Sama apanya Bu ya? Nggak usah terlalu jujur lah kita ya. Insya Allah, yang pasti semangatnya terus insya Allah. Nah, baris pertama atau kalimat pertama jawabannya Masya Allah. Jadi bukan cakep, cakepnya udah habis. Nah, baris kedua Alhamdulillah. Baris ketiga Insya Allah. Baris keempat Amin. Sudah siap? Siap. Are you ready? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bambu tinggi tegak berdiri. Masya Allah. Ya. Apa nih? Tumbuh kokoh meski sendiri. Alhamdulillah. Ilmu kau ajar dengan sabar hati. Insya Allah. Berbuah surga nan abadi. Amin. Oke, sekali lagi ya, sabar. Meski tak megah istana di dunia, Masya Allah. doa murid mengalun mesra. Alhamdulillah. Ada yang keliru, kita ulang. Meski tak megah istana di dunia, Masya Allah. doa murid mengalun mesra. Alhamdulillah. Anggota Dewan PKS berusaha Insya Allah. agar guru ngaji lebih sejahtera. Amin. Nanti ada lagi, sekarang stop dulu ya. Alhamdulillah. Pokoknya tagline-nya harus ada PKS-nya gitu ya. Kalau enggak habis ini saya diceramain ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ini menanyakan kabar ini jangan hanya kebiasaan, tapi penuh dengan ketulusan. Lihat, kadang kita kepleset, kejeduk, langsung keseleo. Apa? Alhamdulillah masih keseleo, belum putus. Padahal kita kesini aman-aman aja, nggak ada terpleset, nggak ada apa, aman. Pulang nanti insya Allah tambah berat, katanya sih. Kenapa kita kadang alhamdulillahnya hanya di lisan, harus sampai ke hati, ya insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tadi saya sampaikan nasib kita sebenarnya nggak jauh beda. Justru saya lebih seperti menderita karena dari dulu nggak bertambah tingginya, beratnya. Istiqomah. Jadi kebablasan istiqomahnya. Iya. Tapi ya lumayan lah menghemat gitu ya. Nah, takwa seperti Allah janjikan dalam surat Al-Baqarah 183 tentu hasilnya dari sebuah proses puasa yang dijanjikan Allah. Tapi bagi para guru ngaji kayak kita, takwa punya makna yang lebih. Apa makna lebih bagi guru ngaji kayak kita? Insya Allah takwa yang dimaksud Allah harus mengantarkan kita para guru ngaji sebagai guru yang menginspirasi. Sepakat? Halo, sepakat? Ini gara-gara puasa begini ya? Enggak lah. Ya insya Allah kita harus menjadi
guru ngaji yang menginspirasi. Sepakat? Sepakat. Kenapa begitu? Jelas Rasulullah Muhammad SAW sudah mencontohkan, beliau inspirator abadi. Dan para guru idealnya seperti itu. Tapi kita lihat guru negeri harusnya menginspirasi. Kadang ada yang ngomong, lumrah lah, semangat dong tiap bulan digaji. Betul. Lah guru ngaji menginspirasi, pasti beda. Orang lihat tuh guru ngaji yang nggak seberapa digaji, kadang-kadang malah lupa, ya, nggak dikasih, tapi tetap semangat. Masya Allah, inilah yang harus ada dalam diri kita. Ada atau tidak, sebelum atau sesudah, bahkan sedang, qabla wa ba'da kulla syai', tetap menjadi inspirator bagi anak didik kita. Sepakat ya? Masya Allah, alhamdulillah. Nah sekarang kira-kira Bapak Ibu, kita ini sudah belum kira-kira mengevaluasi diri? Sudah sedikit banyak, entah berapa persen gitu, menginspirasi anak didik kita? Sudahkah kira-kira? Insya Allah, meskipun belum banyak, hari ini kita harus tingkatin lagi. Harus kita tingkatin lagi. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un. Ya, pasti tahu semua artinya ya, insya Allah. Mansana, siapa saja yang membiasakan diri sunatan hasanatan, dengan kebiasaan yang baik, berangkat ngajar ngaji meskipun tidak seberapa dikasih oleh yang namanya materi, ya, kecuali insya Allah akan terus diperjuangkan oleh anggota Dewan PKS, tetap semangat. Itu menginspirasi kebiasaan yang baik. Jadi guru ngaji meskipun sehari-hari kadang dapur ngepulnya dikit asapnya, oh nggak ada ya, pakai kompor gas, ya, dikit asapnya, tapi tetap bersemangat. Jadwal ngaji tetap ngaji meskipun hujan tak berhenti. Memang musim hujan, ya. Ini menginspirasi. Man sanna sunatan hasanatan, kebiasaan baik. Siapa saja yang membiasakan kebiasaan baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Kita punya kebiasaan baik. Sebelum ngaji kita baca doa bersama, baca sholawat, atau baca nyanyian yang menyemangati, yel-yel yang terus menjadi amunisi, maka itu kebiasaan baik. Kita dapat pahalanya insya Allah. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala jika ada orang lain yang mengikuti kebiasaan baik tersebut. Nah, ada apa Bu? Kalau kamu lihat orang kemudian dia itu sepertinya kok kasihan banget kondisi hidupnya, jangan lupa doain dia. Oh iya Bu, iya. Gimana doanya Bu? Doakan di dalam hatimu agar kesengsaraan atau kesusahannya diringankan Allah. Itu kebiasaan yang mungkin cuma sederhana, tapi kalau diikuti oleh anak didik kita, maka kita akan dapat pahalanya mengalir. Min ghairi ayang kusa min ujurihim sayun, tidak mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Insya Masya Allah. Berapa menit lagi nih? Gak usah lama-lama Ibu ya. Yang penting menginspirasi. Untuk apa sih menginspirasi itu? Jelas agar pahala kita terus ilmu yuntafa'u bihi, mendapatkan amal jariah dari ilmu yang kita ajarkan. Tadi habis subuh saya ngisi di Depok Bu. Suara saya nggak begitu
kenceng, tapi giliran ketemu guru ngaji, masya Allah, hilang seraknya. Alhamdulillah. Habis ini serak lagi nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang hilang. Jangan ya Bu ya. Tadi malam Bu Yati ya. Disuruh yakin, masya Allah. Jadi saya kemarin di WA oleh murid saya di kampung. Jadi murid-murid ngaji saya itu Bu masih satu grup di kampung. Saya upload banjir Bekasi, dikira banjir di Ciputat. Waduh, saya salah karena sibuk nggak sempat ngasih keterangan. Langsung WA pada WA, Mas itu banjir di mana? Di Bekasi. Oh, karena saya tunjukkan bagaimana kader-kader PKS nolong tanpa pamrih. Bahkan ada anggota dewan yang ikut narik perahu karet membantu menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di situ. Masya Allah, mengharukan sekali. Malah salah paham, cepet saya hapus. Karena kalau nggak dihapus malah bahaya. Ya, saya nggak sempat ini menjelaskan masalahnya. Begitu, Masya Allah. Jadi mereka masih kontak. Berarti insya Allah kita menginspirasi meskipun sedikit. Ya, nggak masalah. Ini amal jariahnya luar biasa. Maka selalu katakan, nah, ini kalau kau lakukan, aku punya kepentingan loh. Apa kepentingannya Ustazah? Apa kepentingannya Ustaz? Kepentingannya nanti kalau aku mati dan kamu masih mengamalkan, insya Allah aku dapat jariahnya. Oh gitu ya, iya. Terus kamu ingin nggak jariah seperti ingin? Sampaikan lagi kepada orang lain. Sampaikan lagi pada orang lain agar terus. Jadi kalau masalah pahala, Bapak Ibu, masalah kebaikan, masalah rahmat, Masya Allah, Allah nggak pilih-pilih. Kekayaan dan kemiskinan bagi Allah bukan masalah. Tapi bagi kita apa Bu? Masalah ya? Nggak masalah juga insya Allah ya. Ya. Jadi bagi Allah orang dilihat bukan dari kayanya atau miskinnya. Allah gampang sekali cabut kebahagiaan orang kaya tanpa mengurangi hartanya. Betul. Allah mudah sekali memberikan kebahagiaan bagi orang miskin tanpa harus menambah jumlah hartanya. Betul. Insya Allah, Masya Allah. Nah kita ini kaya tidak, miskin tidak, tapi sebenarnya kaya di langit. Amin. Nggak kayak gimana? Yang lainnya sibuk ngurusin harta, kita ngurusin bagaimana agar Islam ini terus bersemai. Allahu Akbar. Bagaimana tidak? Mereka semuanya diserba kapitalkan, semuanya dinilai dengan harta, semua kepentingan. Lo bantu gue apa? Gue bantu lo apa? Seperti jual beli. Sedangkan kita, Masya Allah, anggota dewan hartanya habis ya untuk nyalon, kadang-kadang nggak jadi, yang jadi masih hitung-hitungan utang. Maaf Pak Budi. Ya. Tapi giliran jadi, Masya Allah, harus sekian persen harus untuk dakwah. Belum lagi harus perhatian ke Bapak Ibu, guru ngaji semua. Ya. Itu kenapa? Karena hidup ini sementara. Kadang kita Bapak Ibu ngomong hidup ini sementara itu kayak ditertawain sama orang. Kenapa? Karena hubbud dunya wa karahatul maut sudah merajalela. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan minder, jangan merasa hina. Kita datang ke tempat pengajian, misalkan pakai sepeda pancal, pakai sepeda motor, sedangkan yang ngaji mungkin pakai baby band. Apa itu baby band? Saya juga nggak tahu. Ya, pakai kendaraan mewah, hidupnya berkecukupan. Jangan minder, itu harta. Ketika kita jatuh mental kita gara-gara itu, ingat kita yang kena hubbud dunya wa karahatul maut. Insyaallah. Pernah senior saya nasihatin, Mas Heri, nanti Mas Heri udah selesai doktor, ya, udah ceramah di mana-mana, Mas Heri beli mobil. Kenapa emang Ustaz? Nah nanti kalau ceramah ke orang-orang kaya, ya mereka dilihat kita pakai kendaraan apa? Ya karena beliau senior, saya manggil-manggil aja. Dalam hati saya, mohon maaf seniorku, untuk masalah ini kita berbeda pendapat. Kenapa? Karena coba ketika dakwah disemai dengan kapital, dengan materi, ujung-ujungnya balik ke materi. Contoh, Bapak Ibu, ayo keluarkan dompetnya, emas-emasnya, sedekahkan.
Jangan takut, setiap apa yang kita keluarkan Allah ganti. Kalau bapak ibu sedekahin motor, 1 bulan kemudian Allah kasih mobil. Loh, balik lagi ke harta. Kalau bapak ibu sedekahkan rumah, Allah kasih villa di Bogor. Oh, balik lagi. Kalau bapak ibu sedekahkan villa bapak ibu, Allah akan ganti dengan miliaran rupiah. Punya 1 rumah di Los Angeles sebelum kebakaran. Ujung-ujungnya selalu materi, masya Allah. Ujung-ujungnya selalu materi. Ini penyakit. Jangan sampai kita kena. Insya Allah kita ingin berlepas diri dari itu. Bolehlah orang mengatakan, "Hai guru ngaji, hidupmu kurang berarti karena kamu tidak bisa berbagi." Loh, kita udah berbagi ilmu, insya Allah. "Hai guru ngaji, kau tidak punya strata sosial di masyarakat karena yang kaya tetap akan berbuat banyak, bisa mempengaruhi." Enggak, kami punya para guru ngaji Tangsel, Ciputat Timur, punya Bang Nabil, insya Allah, amin. Kita punya anggota dewan, meskipun mereka mau menentukan, membeli aturan dengan harta mereka, tapi anggota dewan kami tetap akan bersuara. Allahu Akbar. Masya Allah. Katakan dengan bangga, Bapak Ibu, jangan berkecil hati kita. Saya masih terus ngajar ngaji sampai sekarang malam minggu bapak-bapak. Karena yang anak-anak nanti sudah nggak sempat, karena anak saya juga kecil-kecil, nggak mau ngaji ke orang, ngajinya ke saya semua. Jadi bagi-bagi waktunya susah. Masih bapak-bapak semuanya free. Ya, mereka sudah datang ngaji aja, mau aja, alhamdulillah. Dari Iqra 1 sampai sekarang sudah alhamdulillah mulai beberapa lembar di surat Al-Baqarah depan. Masya Allah. Itu semua lillah insya Allah. Bapak Ibu, meskipun ada subsidi sedikit yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita, anggota dewan kita, insya Allah tidak akan menggoyahkan, mengubah niat, meluruskan tekad kita bahwa kita mengajar bukan karena itu, kita lillahi ta'ala, insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, mohon maaf, habis ini yang paling haus saya. Tapi puas Bapak Ibu. Ya, kita jarang-jarang ketemu ini baru pertama kali saya ketemu guru ngaji yang sama-sama senasib dengan saya. Bu Yati ya sering ya Bu ya. Gitu, sama-sama pondok Ranji ya. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Itulah kenapa saya terus menginspirasi. Nah, saya sebelum kita akhiri ini dengan pantun juga, saya akan ajak Bapak Ibu, terutama para guru ngaji, untuk lebih menginspirasi lagi. Bukan sekedar memberikan apresiasi kepada siswa-siswa kita, murid kita, santri kita. Bukan sekedar mengatakan kebaikan-kebaikan, mengajak, menggait mereka, membimbing mereka. Tapi kita harus tahu yang berhasil mengubah mereka, anak didik kita, menjadi lebih baik siapa Bu? Siapa Bu? Nah, kalau saya maju ini berarti penting ya. Ya, siapa yang punya kekuasaan untuk mengubah anak didik kita sehingga terinspirasi dari kebaikan kita? Allah, Masya Allah. Mundur lagi udah bener. Masya Allah. Jadi Allah Bu, makanya kita harus minta ke Allah. Masya Allah. Takwa bagi seorang guru ngaji, Bapak Guru, itu semakin mengantarkan para guru ngaji menjadi kekasih Allah. Siap Bu? Mau ya Bu ya, Pak ya? Insya Allah kita mau jadi kekasih Allah Bu. Nah, salah satu tanda disebutkan dalam Al-Quran kekasih Allah itu, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih menghadapi apapun dalam hidup ini. Amin. Kata orang, wah Bu Ustadzah, kondisi Bu Ustadzah kok sengsara banget. Dalam hati katakan aja, kata siapa sengsara? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah takdirkan atasku sia-sia. Hanya lo aja Bu yang gak bisa melihat hikmah di balik kesengsaraan yang kau lihat. Padahal kita bahagia. Kata orang sengsara. Begitu juga ketika kita melihat orang kaya dipuja-puja, para pejabat, para pemimpin dielu-elukan. Dalam hati kita katakan, ya Allah, begitu ya. Orang kalau kau titipin harta dan kekuasaan,
Sadarkan dia ya Allah. Ingetin dia ya Allah. Jaga dia ya Allah. Kenapa? Kalau toh itu diberikan ke saya amanah untuk menjadi penguasa, menjadi hartawan, belum tentu aku mampu ya Allah. Kalau ngajar ngaji udah biasa, aku mampu ya Allah. Begitu Bu. Itu caranya. Bagaimana agar guru ngaji kita sama-sama, saya dan Bapak Ibu semua naik level di Ramadan ini. Amin, Masya Allah. Bagaimana caranya tadi? Minta kepada Allah sebelum, sedang, dan sesudah. Sebelum mengajar ngaji, kita bayangin wajah anak-anak kita, murid-murid kita, kita doakan ya Allah semangatin mereka ya Allah untuk datang ke pengajian. Ketika bersama ngajar ngaji mereka, ada yang ulahnya macam-macam, doakan ya Allah kasih kesabaran aku ya Allah, dan juga benahi dia karakternya yang kurang baik ya Allah. Jangan sampai muncul kemarahan dalam diri kita. Ya, kalau mereka melakukan perbuatan atau perilaku yang kurang menyenangkan, itu sebenarnya Allah memberi kesempatan bagi kita untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Setuju? Pahala sabar, setuju? Pahala kesempatan membina lagi, setuju? Pahala kesempatan mendoakan lagi. Dan setelah selesai ngaji, setelah selesai dari tempat kita ngajar ngaji, pulang tuh bawa tas kita, catatan, tuh kan tas, dompet ya. Nah, tas hitam-hitam itu nggak ada kalau pas ngaji, nggak ada. Setahun sekali Bu. Ya. Tapi insya Allah setelah Bang Nabil jadi nanti ya rutin ini bukan setahun sekali. Tiap bulan Bang Nabil, harapannya Allahu Akbar, amin. Masya Allah. Ya, sekarang aja kalau para guru ngaji naik level, pulang dari pengajian bukan menggerutu. Ini ada yang belum bayar SPP, ada yang belum bayar syariah, bukan. Yang dari itu, ya Allah, anak-anak kami ya Allah tadi ya Allah, kumpulkan kami di surgamu ya Allah. Jangan kau cerai mereka nanti berkumpul di dunia, tapi di akhirat tidak ketemu ya Allah. Jangan jauhkan kami dari mereka ya Allah. Doakan sambil jalan. Kalau bisa sambil meneteskan air mata di pelupuk mata kita, insya Allah itu Bu yang menjadikan kita rajulun dzakarallahu kalian fafadat ainahu. Seseorang yang akan dilindungi oleh Allah ada 7. Salah satu di antara 7 itu, yang nomor 7 adalah seseorang hamba yang dia selalu kontak dengan Allah, dan kontaknya itu seringkali menyebabkan air mata menggenang di pelupuk matanya. Allahu Akbar. Ini naik level Bu. Insya Allah saya juga belum bisa, masih terus belajar. Ada anak kecil naik sepeda, ya Allah ini rutinkan ngajinya nanti ya Allah. Begitunya udah soalnya udah habis waktunya. Ya Allah, akhirkan husnul khotimah ya Allah. Berikan kebaikan, keberkahan pada kami semua. Insya Allah naik level insya Allah. Amin, ya Allah. Colekan sudah terasa. Saya waktunya untuk bacakan pantun terakhir ya. Insya Allah jawabannya jangan lupa. Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah, amin. Mentari pagi bersinar terang, Masya Allah, hangat menyapa dedaunan rimbun. alhamdulillah, Guru ngaji hatinya lapang, insya Allah, ikhlas mengajar tanpa hitung untung. Nah, karena tadi lapang jadi untung. Walau tak banyak harta digenggam, namun ilmu terus kau taburkan. Pahala mengalir tak akan padam, jadi cahaya di alam kuburan. Terakhir paling penting harus lebih semangat karena ada PKS-nya. Nah ini siap-siap, bismillah. PKS hadir memberi perhatian agar guru ngaji lebih dihargai. alhamdulillah, Mendidik umat penuh keikhlasan, insya Allah, pahalanya besar tiada terhenti. amin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan dong. Insya Allah nanti saya bersama